Beberapa hari belakangan, spanduk bergambarkan Rizik banyak dipasang di beberapa titik terutama di Jakarta. Tidak biasanya bukan? Tentu saja ini bukan hal yang biasa karena ada target dan tujuan yang ingin dicapai dari pemasangan spanduk yang banyak tersebut. Cetak spanduk itu butuh duit, bukan bayar pakai ucapan terima kasih. Jadi, buang-buang duit untuk cetak spanduk pastilah ada tujuannya, bukan iseng buat pajangan dan hiasan. Ada yang tahu apa tujuannya? Menurut analisis ada banyak faktor. Yang pertama adalah untuk menjaga agar Rizik tetap eksis, tidak dilupakan publik, tidak punah ditelan arus politik yang dahsyat. Dalam politik, sebentar dulu. Kenapa dalam politik? Ya iyalah. Kalian pikir Rizik ngapain aja selama ini? Bahas agama? Ya bener, tapi agama diseret untuk kepentingan politik. Jualan agama untuk mencapai ambisi politik pihak tertentu. Dalam politik, cari muka itu penting supaya tidak dilupakan oleh masyarakat. Makanya jangan heran orang seperti Amin Rais juga melakukan ini dengan cara terus tampil menyebarkan nyinyiran, biar dihujat dan dihina. Ini satu cara untuk tetap eksis dan terus diliput media. Tapi Rizik agak sedikit beda karena dia kabur terbirit-birit ke Arab Saudi. Media sulit meliputnya kecuali melalui video yang dia siarkan. Nah, makanya disiapkanlah kardus untuk mencetak spanduk dalam jumlah banyak, sebarkan ke banyak titik di kota kayak reklame biar masyarakat terus teringat dengan wajahnya yang penuh karisma itu. Ini mirip dengan iklan. Melihat satu kali mungkin tidak ada reaksi. Melihat berkali-kali mungkin akan masuk ke bawah sadar. Harus terus diulang agar efeknya kena. Kemungkinan kedua, ada upaya untuk segera memulangkan Rizik ke Indonesia. Memang agak sulit ditemukan korelasinya. Tapi coba pikirkan lagi. Rizik sudah terlalu lama di sana, tak bisa pulang, kena denda overstay pula. Dendanya ratusan juta, tak punya uang, tinggal di sana tidak gratis. Biaya hidup pasti tinggi. Kalau tidak ada sponsor, apakah mungkin bisa bertahan selama itu? Mungkin sponsornya sudah capek juga dan keluarlah rencana untuk memulangkan orang ini. Caranya, mulai dari sini, meningkatkan awareness melalui spanduk. Pelan-pelan gerakan minta pulangkan Rizik akan diperbesar. Tapi ini sulit berhasil. Mereka sudah coba berkali-kali tapi gagal. Kemungkinan ketiga, ini berkaitan dengan tahun 2024 nanti. Mulai dari sekarang Rizik dan kelompoknya sedang mengiklankan diri biar makin dikenal. Buat apa? Apalagi kalau bukan untuk dipakai saat kampanye nanti. Lihat saja Pilpres tahun 2019 lalu. Bukankah kelompok ini yang tak punya partai ikut-ikutan bikin suasana meriah di dunia politik? Mereka mendukung Prabowo, kampanyekan Prabowo, menjual kehebatan Prabowo sebagai capres yang direstui ulama versi mereka, capres representasi umat. Kalau mereka dicuekin saat Pilpres 2024, mereka bisa kejang-kejang massal. Meski mereka kalah telak, ditelantarkan di tengah jalan oleh Prabowo, mereka tentu tidak akan menyerah. Kemungkinan keempat, nah ini yang paling konyol. Tapi kita anggap sebuah kemungkinan yang bisa terjadi meski sangat-sangat kecil. Apa itu? Rizik mau dicalonkan sebagai capres atau cawapres. Maunya pres lewat promosi spanduk doang. Kalau ini mah, orang gila pun bakal tertawa sambil terguling-guling. Mimpi terlalu tinggi ya beginilah jadinya. Tak mengukur potensi dan kemampuan, tapi cuma jual pede dan muka tebal. Cuma pintar jualan agama. Masa mau memimpin negara? Sorry aja, rakyat tidak sudi dipimpin orang ini. Silakan pimpin saja FP dan pendukungnya yang fanatik itu. Sebenarnya wacana ini pernah terlontar dari mulut Ketua PA212 soal saatnya kaum muda memimpin negeri ini. Salah satu nama yang disebut adalah Rizik. Nasdem kemudian memberi jalan bagi Rizik untuk ikut konvensi capres. Tapi Ketua PA212 mengatakan Rizik tidak ada ambisi untuk nyapres.
Ini sih cuma basa-basi untuk menghindari tantangan ikut konvensi. Mereka tahu Rizik bakal jadi bulan-bulanan dan objek tertawaan dunia. Tapi tetap saja dalam hati, mereka kepingin banget Rizik jadi presiden. Jawabannya, mimpi. Dan satu lagi, siapakah penyandang dana spanduk ini? Mungkin ada dua keluarga besar yang sangat berambisi untuk berkuasa. Kalau kelompok Rizik sendiri, tak mungkin punya dana segitu banyak.